Wulan yang telah matang sebagai wanita kembali membina hubungan serius dengan pembalap Ananda Mikola. Aras manakah lagi yang bakal digapai Wulan Guritno setelah mekar karena memar dalam taman kehidupan ini? Selamat siang pemirsa, saya Dona Arsinta akan berada di hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Prediksi. Gosip dari mana itu? Oh, aku nggak tahu. Bebek Tantan apa? Kita memakai konsep dessert yang bertema salju. Seperti bingsu. Bingsu itu es campur Korea aja. Karena saya lihat di Jakarta sendiri, di sini belum ada yang tema salju. Saya pikirnya cocok banget untuk suasana di Indonesia yang panas. Di sini saya punya yang dingin-dingin dan tidak kalah menarik dengan bentuknya yang cantik. Mengurut jejak langkah Wulan Guritno, tanpa sengaja ada petaka pada angka 9. Pada usia 9 tahun, masa kecilnya terenggut oleh perceraian kedua orang tuanya. Wanita berdarah Inggris Solo ini memilih tinggal dengan eyangnya di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. 9 tahun kemudian, tepatnya pada usia 18 tahun, masa-masa indah remaja Wulan kembali terenggut karena terpaksa menikah dengan Atilasyah karena Wulan Guritno telah berbadan 2 alias hamil. Bagaimana sesungguhnya semua ini dapat terjadi? Seorang anak manusia merupakan keterlemparan dari sebuah pengalaman masa lalu. Mungkin inilah napak tilas gambar jejak kehidupan artis Wulan Guritno. Pada tanggal 14 April 80, Wulan lahir di London, Inggris. Masa kecilnya yang bahagia dilalui bersama 2 orang saudaranya. Terlahir sebagai anak blasteran Solo, Inggris dari pasangan Joko Guritno dan Deana Teresa. Selang beberapa tahun kemudian, Wulan kembali ke Indonesia karena mengikuti tugas ayahnya. Kira-kira pada usia 7 tahun, Wulan kembali ke Jakarta. Di antara kisah indah yang terjalin di Jakarta, sebuah kejadian pedih menangkup usia belianya. Pada waktu Wulan berumur 9 tahun, Wulan Guritno terpaksa menerima kenyataan pahit kalau kedua orang tuanya bercerai. Sang ibu kembali ke Inggris bersama kedua saudaranya dan Wulan sendiri memilih tinggal bersama ayah serta menetap di rumah eyangnya di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dukanya dulu kali ya. Dukanya kan mama papaku cerai gitu. Jadi mama papaku cerai. Terus aku di sini di Indonesia tinggal sama eyang aku gitu, karena papaku yang mungkin sibuk kerja dan mamaku sejak bercerai pulang lagi ke Inggris gitu. Mungkin dukanya itu aku suka ngelihat kalau misalnya lagi di mall-mall gitu kan ada anak-anak jalan sama bapak ibunya gitu, aku nggak bisa gitu kan. Cuman
di sisi di luar itunya ada banyak juga kesenangan yang aku dapat gitu waktu aku masih kecil. Maksudnya di cover sama orang-orang di sekeliling aku, kayak eyang aku, orang tua aku, kalau untuk menggantikan itu semua gitu. Jadi supaya anak kecil ini secara mentally mungkin nggak stres gitu ya. Kepedihan ditinggal pisah oleh orang tua membuat waktu yang diurut mundur tertahan pada jejak cinta masa akil baliknya. Pada waktu menjejaki bangku sekolah menengah pertama, cinta monyet bersemi nakal pada Wulan yang ceria. Ada, banyak deh. Waktu SMP, sahabatku nih Hesi. Aku pacaran, kita kan sahabatan nih. Ada aku, ada Hesi, ada Dewi. Si cowok ini namanya Indra, kalau dia denger mampus gue. Si cowok ini namanya Indra, dijodohin sama aku nih, sama Dewi. Pokoknya nggak mau tahu nih cowok nih cocok sama lu gitu kan. Pokoknya lo harus pacaran sama dia. Nah, Indranya emang waktu itu suka banget sama aku sih. Sorry Indra. Selang berapa lama dia pacaran sama sahabatku Hesi, tapi real love gitu. Hesi sayang sama dia dan Indra sayang sama Hesi, dan akhirnya aku juga sayang sama Indra sebagai teman dan sahabat karena dia nyayangin sahabat aku banget. Masa-masa di bangku SMP membuat Wulan menengok sebuah jendela kehidupan yang bermuara pada arti sebuah perasaan. Rasa suka pada seseorang, terutama pada lawan jenis yang oleh Hesi, salah seorang sahabat akrabnya, dikesankan sebagai aksi jahil dan seru. Karena kita dari kecil kan beda-beda fase ya. Beda-beda, karakternya juga udah berubah makin dewasa gitu. Cuman overallnya yang gak pernah berubah itu main sama Wulan tuh seru banget, gila gitu ya. Kita tuh kalau kita flashback, oh my god, what were we thinking gitu ya, bener-bener gila gitu. Dunia hiburan yang sekarang ditekuni Wulan Guritno bermula dari eskul drama di sekolahnya. Wulan pertama kali tampil di layar kaca sebagai model iklan dan presenter acara olahraga di sebuah stasiun televisi swasta. Bakat seni mengalir bukan dari kedua orang tuanya, tapi Wulan berasal dari keturunan yang pandai bermain piano, melukis, dan salah seorang eyangnya adalah sinden di daerah Solo. Wulan sendiri mendalami akting di Italia Conti Academy of Theatre Art London, Inggris. Dari kecil cita-citanya emang udah yang model-model kayak jadi balerina, terus ya itu ya mungkin udah ada jiwa seninya kali ya, udah ada jiwa seninya yang masih terpendam gitu. Pernikahan dini Wulan Guritno membawa azab yang bermakna ganda dalam kehidupannya. Tanggal 15 Mei 2002, Wulan bercerai dengan Atila Syah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perceraian yang ditenggarai oleh kehadiran orang ketiga itu memang sempat memanas dengan kasus perebutan anak. Tetapi Wulan Guritno tegar membuktikan bahwa dirinya layak menjadi seorang ibu bagi Shalom Syah Razadi. Adakah usia muda membuat Wulan merasa tersiksa sebagai seorang ibu dan sekaligus istri? Pasti tak pernah terbayangkan olehnya
Apa ku tahu dia di dekatku. Aku susah bila dia tak ada, tak ingin jauhku darinya. Ada rasa yang tak biasa yang mulai ku rasa, yang entah mengapa. Mungkinkah ini pertanda aku jatuh cinta, cintaku yang pertama. Tuhan tolong berikanlah isyarat, semoga dia jawaban atas doaku, agar bisa aku mengenal cinta yang indah tanpa air mata. Ada rasa yang tak biasa yang mulai ku rasa, yang entah mengapa. Mungkinkah ini pertanda aku jatuh cinta, cintaku yang pertama. Sebahagian kebahagiaan masa kecil Wulan Guritno terenggut dalam perceraian kedua orang tuanya pada masa Wulan berusia 9 tahun. 9 tahun kemudian, tepatnya ketika Wulan berusia 18 tahun, lakon pernikahan dini terpaksa Wulan lakukan. Hubungannya dengan Atilasyah membuat Wulan harus menerima kenyataan hamil di luar nikah. Dan pada tanggal 18 September tahun 1998, Wulan melangsungkan pernikahan dengan Atilasyah. Tanggung jawab. Ya kan lo tahu sendiri kan kenapa itu terjadi ya. Dari dulu aku nggak pernah bohong, dan kalau ditanya aku selalu jawab jujur. Kenapa lo menikah? Karena gue hamil duluan gitu kan. Itu yang memang terjadi dan itu sangat disayangkan gitu kan. Itu pengalaman aku yang bisa aku buat pelajaran dan bisa buat aku nasehatin ke orang-orang untuk kalau mau berhubungan sama laki-laki itu mesti seperti apa. Kita harus punya tanggung jawab sendiri, kita harus punya gap sendiri untuk agar nggak kayak gue gitu loh. Aduh, nggak banget deh kayak gue, karena ngerusak semuanya gitu.
perasaannya stres lah, bingung, sedih, seneng juga gitu pada saat ngeliat bayinya. Namanya juga aku masih kecil, punya anak kecil kayak mainan gitu, nggak dianggap anak. Wah lucu banget gitu, seneng banget. Tapi di sisi lain pada saat telepon-teleponan sama sahabat-sahabat aku, mereka masih begini. Tiba-tiba sahabatku telepon, I'm going to Australia, ada yang ke Australia sekolah, ngelanjutin sekolah, terus cerita seru-seruan, cowok gue gini, cowok terbes 6 bulan kemudian, gue udah dapet cowok baru gini. Kayaknya ini beda banget sama gue gitu. Sama sekali nggak gue alamin gitu hal-hal seperti itu gitu. Rumah tangga pasangan muda ini tidak berlangsung lama. Walau telah dikaruniai seorang anak yang bernama Shalom Syah Razadi, pasangan Wulan dan Atila bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2002. Karena masih muda kali ya. Dan aku ngerasa tersiksa waktu itu. Udah gak usah dijelasin lagi, pokoknya intinya aku ngerasa tersiksa gitu. Dan aku gak mau nyiksa diri aku sendiri, intinya gitu. Dan mungkin pada saat itu rasa egois aku lebih besar. Dalam arti aku gak mikirin anak aku, apakah nanti dia akan tersiksa, apakah dia akan dengan perceraian ini akan ada rasa sakit yang lebih besar untuk dia daripada perasaan gue sekarang gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue sholat apa segala macam, jawabannya tetap ya, gue mau pisah dari dia gitu. Ruas hidup selanjutnya terus diisi Wulan dengan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal bagi Shalom. Kendati menjadi ibu di usia belasan, Wulan tegar menjalani hidupnya. Wulan menjadi sosok anggun yang mekar karena memar. Semua ini terinspirasi dari Shalom. Waktu yang padat masih saja dihabiskan Wulan untuk menemani anaknya Shalom. Biasanya main bercanda-bercandaan gitu. Besar ya, Shalom tuh artinya besar banget untuk nguatin aku untuk sebelum, sekarang, dan selamanya kali. Kayak pada saat waktu perceraian itu mungkin kalau nggak ada Shalom mungkin saya nggak akan kuat ya. Saya sering di kamar gitu, badan saya udah habis kurus gitu, keluar kamar juga mau pergi kerja atau jalan juga teman ngajak jalan juga udah gitu, udah malu apalah, udah rasa tuh udah bercampur aduk gitu. Kan Shalom juga sempat diambil kan dari saya, dan saya tahu betapa besarnya betapa besarnya pentingnya Shalom buat aku itu, karena setelah Shalom balik ke aku tuh, walaupun cobaan di luar nih segala macem, wah sakitnya setengah mati, tapi ngelihat dia tuh kayak ada semangat baru gitu loh. Kekinian hidup manusia merupakan suatu keterbuangan dari masa lalu dan masa depan. Berkaca dari pengalaman jatuh pada masa lalunya, Wulan Guritno kembali menempuh jalan panjang menuju wanita yang dewasa dan matang. Hubungan asmaranya dengan pembalap Ananda Mikola tinggal menunggu waktu yang tepat menuju ke pelaminan. Dan sementara itu, karirnya di dunia hiburan terus diasah melalui beberapa perannya di layar kaca dan layar lebar. Klub paling hype di Jakarta saat ini, full of fashionable people. Enjoy the party.
Cerita kehidupan baru tidak saja terpusat pada penampilan yang baru. Saat ini Wulan sudah berusia 23 tahun. Sebagai wanita normal adalah suatu kewajaran bila Wulan ingin melangkah lagi untuk membina cinta dan menjalin kasih. Tanpa mengabaikan kasih sayangnya kepada Shalom, Wulan ingin pasangan hidupnya mampu menerima Shalom. Untuk syarat inilah pembalap Ananda Mikola telah mampu merebut dua hati sekaligus, Wulan dan Shalom. Ya mungkin dengan berjalannya waktu kayaknya dia pelan-pelan udah tahu ya, dia lihat saya punya pacar sekarang. Dan dia, maksudnya ya dia udah bisa bilang, maksudnya ada kata-kata yang pernah keluar dari mulut dia, Om Nanda tuh sayang mama gitu. Jalan-jalan sama mama, beli baju sama sepatu. Ya, Om Nanda lihat-lihat. Bukan sesuatu yang harus dipaksa. Oh, saya harus ngambil hatinya dia gini. Dia sekarang udah tumbuh dewasa dan dia juga mungkin punya sikap penilaian yang menurut dia sendiri gitu. Tapi ya selama saya masih ya istilahnya saya nggak dibuat-buat lah. Karena cinta tak Perkenalan Wulan dan Ananda sebenarnya telah lama terjalin. Mereka sudah berkenalan sejak usia SMP. Wulan berasal dari dunia hiburan yang akrab dengan romantisme, sedangkan Nanda seorang pembalap yang tiap hari menempuh race dan tentu saja keras. Kalau jadi pacar saya harus ngertiin bahwa pekerjaan saya apa. Dan jadi memang olahraga kerjaan yang saya lakuin ini keras, Romantis. Ya itu dia kayak yang tadi aku bilang, ada hal-hal yang dari aku yang dia pelajarin, kayak kalau yang pakem-pakem tuh aku belajar dari dia. Tapi kalau hal-hal yang romantis, lebih easy going, lebih bisa berkata-kata gitu. Kalau dia kan orangnya ya to the point gitu. Kendati cinta soal rasa, Wulan tidak ingin hubungannya dengan Nanda merenggut kebahagiaan Shalom. Sebagai seorang anak, Shalom tentu merindukan figur ayah yang dekat di sampingnya. Ya mungkin secara figur gitu, Nanda bisa menjadikan sebagai figur ayah gitu. Tapi bukan figur ayah, figur laki gitu. Salah kalau figur ayah. Ayah saya gitu bisa dijadikan figur laki, menggantikan figur laki gitu. Tapi jadi saya menerapkan alami aja lah gitu antara Shalom dan Nanda gitu. Dan mereka berteman gitu. Iya, seperti saya menghadapi adik saya, seperti saya menghadapi anak-anak kecil lainnya, ya kan saya nggak. Ya biar gimana pun kan, ya itu kan, ya maksudnya menghadapinya ya pasti dengan positif. Ya nggak mungkin lah masa saya mesti marah-marah ataupun apa ya kan. Tapi biar gimana pun dia kan punya orang tua yang asli, ya kan dia punya bapak gitu kan. Jadi saya berharap dengan adik saya juga dia tidak akan melupakan ayahnya, karena di mana-mana itu ada bekas istri, tapi bekas anak itu nggak ada. Bercermin dari masa lalunya yang terkesan terlalu cepat menjadi ibu pada usia belasan, bagaimana Wulan menilai arah hubungannya dengan Ananda? Mampukah Wulan meredam sikap flamboyan Nanda dengan sebuah sikap dewasa karena telah mengecap pahitnya cinta yang dipermainkan? Iya, saya selalu intinya kalau saya mengerjakan sesuatu harus selalu serius. Jangankan pacaran sekarang, ya kan, pacaran yang dulu-dulu pun selalu saya anggap itu sesuatu yang serius. Tapi kan mungkin kenapa bisa putus di tengah jalan, mungkin karena juga waktu itu masih kecil, waktu itu juga masih emosi atau gimana ya. Tapi seintinya apapun yang saya kerjakan itu selalu serius gitu. Cuman hubungan yang kali ini lebih enak karena ya lebih dewasa, lebih ya mungkin kita berdua lebih dewasa. Ya nggak tahu, saya susah menjelaskan kalau hal-hal yang pribadi dan prinsip itu kayak nggak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh kita berdua gitu. karena cinta tak Wulan Guritno hadir dari London menuju Jakarta. Ada kiblat yang tampak berbeda, yakni dari barat ke timur. Pertentangan kiblat ini kemudian memunculkan benturan sosial, sesuatu yang tidak disadari Wulan namun terjadi. Mampukah Wulan Guritno mendamaikan semua ini dalam kehidupan pribadinya, baik sebagai seorang ibu dan wanita yang siap menikah lagi? Nah pemirsa, semoga tayang kami tadi bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa saksikan terus Silet setiap hari pukul 11.30 di RCTI. Bila aku berdiri tegar sampai hari
paling hype di Jakarta saat ini. Full of fashionable people.